Pernah kepikiran nggak ada sebuah konsep yang benar-benar radikal di dalam kitab suci? Sebuah cetak biru ilahi untuk menekan tombol reset buat seluruh masyarakat. Konsep ini namanya tahun Yobel. Dan yang luar biasa, ini bukan sekedar peraturan kuno loh. Ini adalah bayangan sebuah tipologi yang menunjuk langsung ke inti dari misi penebusan Kristus. Coba deh, bayangin ya, kalau seandainya ada satu tombol reset raksasa untuk masyarakat kita. Sekali tekan, semua utang lunas, semua tahanan dibebaskan, dan setiap keluarga dapat kesempatan kedua. Kedengarannya kayak utopia ya, tapi ide radikal inilah yang jadi jantung dari tahun Yobel. Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita. Kita akan bongkar dulu cetak biru Yobel dari kitab Imamat, terus kita lihat gimana Nabi Yesaya mengubahnya jadi harapan mesianik, lalu puncaknya kita saksikan penggenapannya dalam Kristus, dan terakhir kita gali apa dampaknya buat kita dan alam semesta hari ini. Nah, ide riset yang super keren ini tuh bukan hayalan modern loh. Akar-akarnya tertanam ribuan tahun lalu di dalam kitab Imamat pasal 25. Yuk, kita lihat cetak biru aslinya. Jadi, apa sih sebenarnya tahun Yobel itu? Ini bukan sekedar perayaan tahunan biasa ya. Ini tuh bisa dibilang sabatnya para sabat. Sebuah puncak perhentian dan pemulihan yang terjadi cuma sekali setiap 50 tahun. Setelah 7 siklus tahun sabat. Sebuah momen sakral untuk restorasi total. Dan ini nih bagian yang menarik. Nama Yobel atau Yovel itu sendiri asalnya dari kata Ibrani untuk tanduk domba jantan. Loh, kok bisa? Karena tahun istimewa ini diresmikan di seluruh negeri lewat tiupan shofar, sangkakala yang terbuat dari tanduk itu tepat pada Hari Raya Pendamaian. Keren ya? Fondasi Yobel ini dibangun di atas 3 pilar yang jujur aja revolusioner banget buat zamannya. Pertama, pembebasan total semua budak untuk memulihkan martabat manusia. Kedua, penghapusan semua utang, sebuah pernyataan bahwa anugerah bisa mengalahkan hukum pasar. Dan ketiga, pengembalian tanah pusaka yang mencegah adanya kemiskinan turun-temurun. Ini adalah sistem yang dirancang buat ngeriset ketidakadilan sosial dari akarnya. Dan ini dia nih, prinsip teologis yang jadi dasarnya semua itu. Ayat ini ngegasin satu kebenaran yang radikal banget. Kita ini sebenarnya nggak ada yang benar-benar memiliki tanah. Tuhanlah sang pemilik sejati. Kita semua cuma pengelola, penumpang sementara. Karena itu, nggak ada transaksi properti yang bisa bersifat abadi. Semuanya harus kembali ke rancangan awal Tuhan. Tapi, ada ironi besar di sini. Sejauh yang kita tahu dari catatan sejarah, kayaknya bangsa Israel itu hampir nggak pernah benar-benar mempraktekkan Yobel ini secara penuh. Hukum yang begitu indah ini gagal diterapkan. Tapi justru, kegagalan inilah yang mengubah Yobel dari sebuah peraturan menjadi sebuah janji, sebuah harapan yang membara akan pemulihan sejati di masa depan. Dan harapan itu menemukan suaranya yang paling kuat lewat Nabi Yesaya. Coba deh perhatikan bahasanya. Dia memakai kata Ibrani, deror, kata yang sama persis untuk pembebasan dalam hukum Yobel, untuk menubuatkan kedatangan seorang Mesias. Sosok inilah yang akan meresmikan tahun rahmat Tuhan yang sesungguhnya. Oke, dari hukum di Imamat, loncat ke janji di Yesaya, sekarang kita tiba di momen puncaknya. Inilah titik di mana cetak biru kuno dan harapan kenabian itu akhirnya bertemu dalam satu pribadi yang akan mengubah segalanya, Yesus Kristus. Coba visualisasikan adegan ini ya. Udah ratusan tahun berlalu. Di sebuah sinagoge sederhana di Nazaret, kampung halamannya sendiri, Yesus berdiri. Dia mengambil gulungan kitab Yesaya dan membacakan dengan lantang nubuat yang baru saja kita lihat itu. Lalu di depan semua orang yang kenal dia dari kecil, dia mengucapkan kalimat yang mengubah arah sejarah. Pada hari ini, genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Ini bukan sekedar klaim biasa. Ini adalah deklarasi bahwa gerakan Yobel Mesianik yang telah lama dinanti-nantikan, kini telah dimulai. Dan dialah pusatnya. Dan disinilah kuncinya. Yesus secara brilian menafsirkan ulang Yobel. Kata Yunani yang dipakai Lukas untuk pembebasan adalah apesis. Nah, dalam terjemahan Yunani Perjanjian Lama, kata ini ya artinya pembebasan Yobel. Tapi di Perjanjian Baru, makna dominan apesis adalah pengampunan dosa. Yesus menggeser fokusnya dari pembebasan utang finansial menjadi pembebasan utang dosa kita yang tak ternilai. Lihat deh,
Gimana tabel ini memetakan semuanya dengan begitu jelas? Ini adalah perjalanan dari tipe ke realitas. Pembebasan budak secara fisik ternyata menjadi bayangan dari pembebasan sejati dari perbudakan dosa dan maut. Penghapusan utang di pasar jadi gambaran penghapusan utang dosa kita di kayu salib. Dan kembalinya tanah pusaka menunjuk pada kembalinya kita ke dalam keluarga dan warisan kekal Allah. Semuanya nyambung dengan sempurna. Tapi Yobelnya Kristus ini nggak berhenti cuma pada keselamatan pribadi kita aja. Jangkauannya jauh lebih luas, lebih megah. Kita sekarang masuk ke dimensi Yobel kosmis, pemulihan bagi seluruh ciptaan. Kita ketemu lagi nih sama satu kata Yunani yang dahsyat, apokatastasis, pemulihan segala sesuatu. Ini adalah visi eskatologis, Yubel terakhir dan terbesar, di mana seluruh tatanan kosmos yang telah rusak oleh dosa akan direstorasi total, kembali ke kondisi sangat baik seperti dalam rancangan awal Allah. Karya Yobel Kristus itu benar-benar holistik. Coba lihat bagaimana ia menjawab setiap aspek dari kerusakan. Keterasingan kita dari Tuhan dijawab dengan rekonsiliasi. Kerusakan hubungan antar sesama dijawab dengan komunitas kasih dan keadilan. Bahkan kerusakan alam semesta pun dijawab dengan janji langit dan bumi yang baru. Gak ada satu sudut pun dari ciptaan yang gak tersentuh oleh pemulihan ini. Terus, apa artinya ini buat kita yang hidup di antara penggenapan Yobel Kristus dan pemulihan kosmis yang akan datang? Artinya, kita dipanggil untuk menjadi komunitas Yobel di masa kini. Kita jadi agen pemulihan yang mempraktikkan pengampunan radikal, memperjuangkan keadilan, merawat ciptaan, dan menyuarakan harapan di tengah dunia yang putus asa. Jadi, saya mau tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini. Jika Kristus adalah Yobel kita, pembebasan kita, pemulihan kita, dan awal yang baru untuk kita, bagaimana hidup Anda dan hidup kita bersama sebagai komunitas bisa menjadi gema dari sangkakala Yobel itu bagi dunia di sekitar kita?